Oke, semangat malam abang-abang, mbak-mbak. Malam-malam ini semangat kita. Kali ini kita ada satu mobil keren lagi ini. Mobil dari Nissan. Mobil ini juga akan kami tawarkan. Mau kami jual nantinya. Untuk harganya berapa? Ya silakan ikutin dulu videonya. Nanti akan kami kasih tahu harganya ini berapa, kami bukanya gitu. Oke. Mobil ini adalah mobil Nissan X-Trail tahun 2006. Jadi mobil tipe SUV. Untuk mobil SUV di tahun 2002 sampai 2007-an itu mobil Nissan ini, X-Trail ini adalah rajanya SUV. Bahkan dia mengalahkan penjualannya, saingan beratnya itu Honda CR-V generasi kedua. Ini ya. Di Jepang pun ini adalah mobil SUV yang paling laris, number one di Jepang. Di Indonesia juga seperti itu. Nah, setelah kemunculannya CR-V generasi ketiga dan Nissan X-Trail ini mesinnya berubah menjadi tipe T31, maka penjualan Honda CR-V itu menjadi naik dia di atas dari X-Trail lagi. Tapi X-Trail ini masih di peringkat kedua. Itu pun di sebagian besar orang menganggap karena X-Trail ini dia mengubah transmisinya dari AT konvensional menjadi CVT, yang di sebagian besar orang menganggap CVT itu agak kurang bertenaga. Dia memang dia lebih halus, lebih smooth bawahnya, tapi tenaganya sama responsifnya tidak sebaik tipe AT konvensional ini. Sementara CR-V dia masih tetap menggunakan AT konvensional dari generasi kedua ke generasi ketiga, dan bentuknya pun dia berubah. Makanya untuk yang generasi di atas tahun 2008 penjualan CR-V di atas X-Trail ini, tapi kalau masih di bawah 2008 X-Trail ini masih rajanya. Oke. Lagi yang X-Trail yang kita jual ini adalah tipe XT atau Extra Touring. Jadi Nissan X-Trail ini dia mengeluarkan 3 tipe, yaitu tipe ST, tipe standar, tipe STT, dan XT. STT standar touring dan tipe Extra Touring. Kebetulan yang ini adalah tipe Extra Touring, jadi tipe yang paling lengkap, paling tinggi, paling cocok untuk dibawa touring. Karena kalau namanya touring itu medan yang kita akan lalui nanti sangat bervariasi dan susah diprediksi. Kadang-kadang kita mendapatkan jalanan yang mulus, kadang-kadang jalanan yang parah, kadang-kadang jalanan yang penerangannya sangat minim sekali, yang butuh penerangan lebih. Makanya ini yang tipe XT ini dispesialkan untuk bisa menjelajahi di semua medan yang dilalui. Oke. Nah, untuk tipe ST dan tipe XT ini dia mengusung mesin yang sama, yaitu 2500 cc CVT-C, sedangkan yang STT itu dia 2000 cc. Kalau nggak salah dia versi manual, kalau nggak salah tuh yang 2000 cc. Karena biasanya sih baik di X-Trail maupun di CR-V, di Grand Vitara, biasanya kalau yang mesin cc-nya 2000 itu sama 2400 2500 kayaknya tenaganya lebih enak di 2400 ke 2500. Kalau di 2000 itu dia cenderung jadi lebih boros, jadi tidak agak kurang asik gitu loh. Tenaganya sama besar bodinya itu. Jadi ujung-ujungnya jadi sedikit lebih boros dibandingkan yang cc-nya besar. Terutama di jalan-jalan tol. Kalau di jalan biasa yang perkotaan atau jalanan yang variasi antara jalan macet sama jalan tol, itu konsumsi bahan bakarnya itu rata-rata sama. Jadi misalnya yang X-Trail ini yang 2000 cc sama 2500 cc di dalam kota itu sekitar 1 liter 8 kilo. Kalau di tol itu bisa selisih mau 2 kilo. Jadi
Kalau yang 2000 cc bisa 110, yang 2500 cc ini bisa 112 di tol. Karena kalau yang 2500 cc ini pada saat di jalan tol dia RPM-nya dia rendah, jadi tenaganya kencang tapi RPM-nya rendah aja dia, jadi bahan bakarnya betul-betul irit. Nah, itu makanya banyak orang suka yang 2500 cc. Kalau di Honda kalau nggak salah 2400, dia ada 2000 sama 2400. Tapi kalau yang 2000 cc makanya lebih bagus dia pakai yang transmisi manual kalau menurut saya dan menurut ya rekan-rekan komunitas juga sih. Tapi memang ya pengalamannya memang iya 2500 cc ya lebih enak, memang tenaganya pun ya jauh lebih buas gitu. Jadi mobil ini diistilahkan mobil badak, tenaganya buas karena perpaduan mesin yang oke, mesin yang buas, transmisi yang buas juga, AT konvensional buas. Jadi memang buas lah, hewan buas ini X-Trail ini. Oke, kembali lagi yang tadi. Jadi untuk tipe yang extra touring ini, untuk eksteriornya terutama kita lihat ini di bagian lampunya itu disediakan jet washer yang fungsinya untuk membersihkan lampu apabila kita sedang touring masuk lumpur, kemudian lumpurnya terciprat di lampu ini. Nah, cukup kita tekan tombol dari dalam, ini jet washer ini akan membersihkan lampu ini. Di sebagian besar unit X-Trail tipe XT ini, ininya sudah rusak, jadi biasanya ini sudah dihilangkan, jadi didempul, ditutupin. Jadi sayang karena tipe extra touring ini, tipe X ini salah satu yang andalanya itu ini, ciri khasnya ini untuk membersihkan. Jadi sedapat mungkin beli yang ininya masih aktif lah, namanya aja XT, extra touring, ini harus aktif. Oke, ini jet washer namanya. Soalnya kalau misalnya pas kotor ya udah berhenti mobil, bersihkan lap ya. Kalau di dalam hutan berhenti mobil, turun dari mobil, lap kaca, nanti bisa diterkam harimau kita bro. Enak ada inilah jet washernya ini. Kemudian dari roof railnya juga dia ditambahkan lampu seperti lampu fog lamp ini, jadi lampu ini terang sekali. Nah, lampu ini jangan dipakai di jalan raya umum karena bisa menyilaukan mobil lain dan orang lain bisa marah nanti. Tapi ini sangat berguna sekali kalau pas kita lagi touring ketemu medan di hutan-hutan yang penerangannya betul-betul gelap. Nah, ini sangat berfungsi sekali, ini amat sangat berfungsi dan wajib ada lah, wajib ada. Kalau di mobil-mobil touring lain biasanya dipasang lampu halogen di atas jeep banyak gitu kan, pasang berjejer. Nah, kalau ini tidak perlu, cukup dua itu sudah terang sekali. Oke, itu bedanya kira-kira untuk yang tipe XT. Handle-nya ini juga dia sudah full stainless, dan garnish di bagian belakang ini dia juga sudah stainless. Kaca belakang sudah defogger. Itu kira-kira yang bedanya tipe XT. Ini spionnya ini sudah bisa lipat sendiri, kemudian ada lampu seinnya di kaca spionnya ini. Oke, ini juga ada untuk kaca di bagian di bagian mesin ini, di kaca tanduk itu loh, spion tanduk istilahnya. Ini sangat berfungsi juga untuk biar kita bisa mengontrol parkir apabila kita mau parkir mepet ke sebelah kiri. Mungkin di sebelah kirinya ini ada hambatan, apa ada got atau ada lubang atau apa kan ya, kita bisa lihat melalui spion tanduk ini. Oke, ini juga bagus, dia bisa menambah kesan kental, kesan SUV-nya X-Trail ini. Dan untuk yang tahun 2006 ini dia sudah facelift, jadi facelift pertamanya Nissan X-Trail ini di tahun 2006. Jadi kalau tahun 2006 ini bedanya salah satunya adalah di grill depannya ini. Kalau sebelumnya dia grill depannya ini dia motif honeycomb yang besar-besar. Nah, di facelift ini dia honeycombnya agak kecil, kemudian ada aksen V. Jadi aksen V ini dia sudah jadi andalan Nissan. Jadi di Nissan X-Trail keluaran terbaru pun dia tetap mempertahankan aksen V ini. Nah, itu adanya mulai dari X-Trail tahun 2006 ini dan ke atas.
Sebelumnya dia masih biasa. Jadi ciri khasnya grill kayak gini ya berarti Nissan punya, itu sudah ciri khasnya lah sudah. Oke. Dan kemudian di faceliftnya ini di lampu kabutnya juga. Untuk lampu kabut yang facelift ini dia ukurannya lebih kecil, jadi lebih apa ya, lebih ramping gitu, nah ramping tapi tidak meninggalkan kesan ganasnya, luasnya mobil ini. Kalau yang sebelum facelift dia besar sekali untuk lampu kabutnya ini. Kalau saya agak kurang suka sih kalau lampu kabut besar-besar, jadi aneh, bingung nanti mana lampu kabut mana lampu headlamp. Kalau ini dia lebih cantik penampakannya. Untuk bannya di keempat roda sudah menggunakan rem cakram ABS. Dia juga sudah ada brake assist dan EBD-nya, jadi untuk memaksimalkan pengereman dan untuk safety juga. Dan untuk ban standarnya ini sebetulnya dia velg ring 16, cuma untuk yang mobil ini dia sudah diganti menjadi velg dari HSR wheel dual tone, jadi ini bagus sekali dia kombinasi warnanya ini, kesannya gagah nian. Jadi ada kombinasi warna chrome sama apa ini platinum atau apa, jadi cakep nian lah. Dengan profil ban 255/45 dari Forseum, jadi di keempat-empatnya sama dia ban Forseum semua. Kondisi velgnya pun ya bagus. Velg ini nyangkut enggak kalau misalnya lewat jalanan lubang-lubang, ya sudah saya tes sih tidak nyangkut, cuma pada saat dia belok patah sekali, ya agak tergesek ban bagian dalamnya di bagian dalam. Makanya untuk mobil ini saya tambahin spacer di bagian rodanya ini supaya saat lagi belok lebih aman, tidak ada tergesek lagi. Ya, kira-kira itu. Eksteriornya apalagi nih, oh ya, untuk bagian fender depannya ini agak unik, jadi dia terbuat dari bahan plastik. Beda dengan T31 dia sudah bahan plat besi, kalau ini plastik ya, jadi unik sekali. Jadi mobil ini kalau sudah pernah accident di bagian sampingnya ini biasanya plastik ini sudah koyak. Kalau koyak ini sudah sangat susah diperbaiki, dan apabila tetap diperbaiki, ditambal-tambal, itu biasanya sudah tidak selentur ini, tidak bisa ditekan-tekan seperti ini. Jadi kalau dia masih original sekali, masih bagus, dia ini bisa tekan-tekan ini lembek gini. Oke, ini pun kalau misalnya amit-amit kalau kita ada nyerempet orang atau apa ya, mungkin ini bisa meminimalisir cedera karena terbentur di bagian sini. Karena biasanya mobil di bagian-bagian sini ini rawan untuk benturan di bagian-bagian samping sini. Nah, ini untuk meminimalisir cedera mungkin kalau ada terjadi insiden. Oke, ini fungsinya ini agak unik sih. Oke, kita lihat juga kacanya lagi. Nah, ini kacanya untuk mobil X-Trail ini karena rata-rata dipakai untuk jarak jauh dan di daerah-daerah yang berlumpur, pemakaian agak berat, biasanya kaca-kacanya ini sudah ada yang retak-retak, terutama di bagian kaca samping sopir ini, karena sering naik turun tanpa dibersihkan pelipis kacanya ini, perawatannya tidak bagus, makanya kebanyakan kacanya ini sudah bergaris-garis, dia sudah baret-baret. Itu sudah tidak asik lagi, bukan karena kaca filmnya, karena kacanya. Tapi ya syukur mobil ini kacanya masih oke, masih utuh di samping kanan maupun samping kiri, masih utuh. Kaca belakangnya juga dia ada retak, di covernya masih aktif. Kaca di bagian sebelah kiri masih utuh, di samping sopir depan juga tidak ada terbaret-baret karena proses naik turun kaca. Di bagian depan juga kacanya tidak ada retak, tidak ada juga kayak bekas-bekas goresan yang tegas karena pengaruh wiper yang nggak dirawat, yang nggak diganti-ganti karetnya. Misalnya kalau wiper nggak dirawat itu akhirnya kacanya itu jadi baret-baret jelek itu, jadi mobil sudah dicuci pun dia berbekas, jadi penampilannya nggak bagus. Kadang-kadang kalau hujan pun kita susah ngelihat dengan jelas kondisi di depan karena kacanya ke baret-baret gitu.
Tapi mudah-mudahan ini masih tergolong bagus lah, masih oke. Ya, interiornya kira-kira kayak gitu, eksteriornya kayak gitu. Apalagi ini. Jadi itu yang untuk tipe XT, sementara untuk tipe di bawahnya satu tingkat yaitu STT atau standar touring, dia roof railnya itu tidak ada seperti XT ini lampu seperti ini, jadi dia cuma seperti plastik penutup roof rail aja di sini, warna hitam, sama dengan tipe yang standar ST. Dia cuma bedanya kalau tipe STT itu dia itu ada footstep, sama ada di bagian fendernya ini ada semacam plastik keliling gitulah, yang standar touring gitulah, standar touring. Sementara kalau tipe ST itu, nah itu tipe yang paling standarnya. Untuk tipe XT ini juga interiornya juga beda, jadi dia sudah ada kesan wooden panelnya, sama sudah di kasih fitur jok kulit. Nah itu bedanya situ, jadi kesan mewahnya lebih dapat di interiornya, khusus untuk yang tipe XT ini, tipe tertinggi extra touring. Ini kita lihat bagian door trimnya, door trim depan, dia terbuat dari bahan masih hard plastik, tapi dia ini seperti ada profil di bagian sini hitamnya ini. Di bagian handle untuk bukanya ini dari bahan stainless, jadi lebih rapi tipe XT ini ya. Dan bagian ini dia dari plastik yang profilnya kayak cakep nih, kesannya kayak betul-betul mewah gitu, kayak warna Dove yang mewah gitulah. Di bagian power window-nya, di bagian door trim pintu samping juga, yang di bagian belakang sopir seperti itu. Di bagian sisi sini sama, dia ada speaker di sini. Ini tutup speakernya betul-betul rapi, kesannya maco gitu ya. Dia speakernya ada 4, di pintu depan 2, pintu belakang 2. Oke. Berikut di bagian bagasinya. Nah ini, jadi pintu bagasi itu model buka ke atas, hidroliknya. Jadi hidroliknya ini masih main dia. Nah itu si oke dia. Kalau hidroliknya ini sudah mati, agak repot juga, buka bagasi harus ditahan pakai tangan. Kalau tidak tahan bisa kejedut kepala kita, bagasinya bisa turun jedutin kepala kita. Dan ini kondisi bagasinya. Untuk yang tipe XT biasanya ini ada semacam kray di sini untuk penahan ini, tapi rata-rata dia sudah tidak ada ya kraynya, dia cuma dari bahan kayak terpal gitu. Dan ini adalah lantai bagasinya, jadi bahan dari fiber, kuat dan rapi seperti kita lihat ini. Jadi banyak juga yang mobil-mobil X-Trail yang T30 ini sudah tidak asli lagi, jadi mungkin bekas dipasang sound system atau gimana, akhirnya ini sudah tidak ada lagi, akhirnya diganti pakai triplek aja. Tapi ya syukur mobil ini dia masih ada, masih lengkap. Jadi ini di bagian sini pun disimpan dongkrak, itu tersimpan rapi, masih tersusun, ada gabus-gabusnya situ, tersimpan rapi. Dan di sebelah kiri ini juga dia ada kotak penyimpanan multifungsi, dan ban serepnya terletak di bawah lantai ini. Nah itu, jadi ban serepnya terletak rapi di sini, ada gabus-gabusnya juga, jadi untuk isi kunci-kunci apa lebih rapi dia. Cuma untuk ban serepnya ini harus memakai ban ukuran ya standar dia, ring 16. Kalau pakai ring 20 nggak muat nanti. Makanya ya untuk ban serepnya nanti kita kasih yang ring 16 saja. Masalah enggak ya, bisa, tetap bisa dipakai karena sistem show breakernya itu bukan ya pas diganti ban serep yang lebih kecil dia langsung miring mobilnya, enggak. Kayak mobil-mobil sekarang, mobil-mobil ada yang istilahnya ban space saver, ban serep space saver, itu kan ukurannya memang lebih kecil untuk
ngirit ruang, jadi ruang bagian bagasinya biar lebih besar. Oke, jadi ini. Dan lantai kursi baris kedua ini bisa dilipat sejajar rantai seperti ini. Nah, ini kita tarik tuasnya ini, kemudian sandaran kepalanya kita cabut, dan di bagian tempat duduknya ini kita tarik, kemudian kita lipat. Oke, nampak kan? Dia jadi rata dan lebih rapi. Sebagian orang ini mobil dibikin seperti camper van, jadi ditaruh kasur sini, bisa tidur ini, asik nih, rata dan kuat. Oke. Nah, jadi ini tipe X ini juga salah satu cirinya yaitu kulit joknya ini sudah dilapisin oleh kulit asli dari dia ya. Jadi biar lebih rapi, kesannya juga lebih mewah. Oke. Di bagian kursi belakang ini juga, di bagian tengahnya ini dia bisa dibuka ini, jadi bisa jadi armrest. Jadi kalau cuma 2 orang di sini ya, ini bisa diturunkan jadi armrest. Dan di dalamnya ini ada semacam laci-laci untuk tempat penyimpanan serbaguna, misalnya handphone, apa obat-obatan, semua bisa taruh sini. Tapi kalau ada 3 orang di belakang ya, ini dilipat aja, jadi bisa dinaikin 3 orang. Dan kita harus perhatikan soalnya banyak beberapa unit X-Trail yang sandaran kepalanya ini sudah hilang. Ada juga yang sandaran kepala bagian depan ini sudah diganti sama yang model-model aftermarket, yang model-model TV. Nah, itu kalau bisa itu dapat yang asli, karena yang asli ini nih kokoh, betul-betul kuat dia, ada lubang di tengahnya. Kalau yang aftermarket yang ada TV, dia betul-betul tidak kuat, dia sering goyang-goyang, rusak, kurang bagus. Ini bagus yang aslinya. Oke. Bagian belakangnya, kalau seat beltnya dia di bagian belakang baris kedua ini dia tipe tipe fix. Sementara di bagian depannya bisa di adjust tinggi rendahnya. Jadi bagian belakang dia fix, di bagian depan dia bisa di adjust kondisi kabin sopir. Ini kursinya seperti ini, jadi kursinya ini betul-betul lebar dan empuk ya, ini busa-busanya ini tebal-tebal. Jadi kalau naik di CR-V ini rasanya itu seperti, memang terasa kemewahannya ini. Nyaman sekali, mau kita jadi sebagai sopir, sebagai penumpang baris pertama, baris kedua, betul-betul nyaman sekali X-Trail ini. Tak salah kalau dia merajai penjualan SUV di tahunnya. Oke. Ini adalah sun visornya, ada vanity mirror juga, ada lampu bacanya. Jadi di sisi sopir juga dia ada vanity mirrornya. Ini transmisinya, kondisi transmisinya, jadi dia ada P, R, N, D, 21 ini biasanya 21 ini kita pakai untuk sebagai engine brake, untuk atau enggak di penurunan yang terjal, atau enggak kadang-kadang kalau kita mau motong mobil, kita bisa turunkan kedua dulu baru tembak, bisa juga. Tapi biasanya kalau mobil-mobil AT konvensional ini cukup kick down aja, tekan gas tiba-tiba dia langsung mundur ke D3 biasanya, langsung nyalip mobil, aman. Dia juga ada fitur OD, overdrive, bisa di on kan sama bisa di off kan. Jadi kalau misalnya overdrive ini secara otomatisnya dia sudah on. Jadi kalau dia on, dia mobil tuh meluncur gitu, meluncur tanpa ada batasan, dia meluncur aja gitu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita mau motong kendaraan pun, atau enggak kita dalam kecepatan tinggi mau masuk di tikungan, kita bisa juga, biasanya kalau saya overdrive-nya saya matikan. Jadi dia seperti ada pengereman, ada engine brake-nya gitu. Nah, inilah fungsi overdrive. Oke. Jadi kalau pas di penurunan panjang dan terjal, kalau kita masukin di 2 ini mobil terlalu meraung atau terlalu pelan, ya kita cukup matikan aja overdrive-nya, ya sudah aman. Jadi mobil ini nyaman sekali di semua medan. Oke. Nah, ini tuas-tuas kontrol AC-nya.
Jadi dia masih model seperti apa ini, seperti putaran kompor gas ya ini. Cuma kalau tombol AC-nya dia model tombol seperti ini pengontrolannya. Dan untuk mobil ini ada bekas kayak equalizer gitu untuk karaoke, karena dulunya mobil ini pas saya dapat dari pemilik pertamanya dia pasang sound system. Jadi pada saat saya beli ya sound systemnya sudah tidak ada lagi, cuma ini equalizernya ini masih terpasang di sini. Di sini aslinya ini cuma kayak laci penyimpanan aja, laci kecil. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sampai di mana tadi equalizer ya? Ini adalah bagian head unitnya. Jadi head unitnya ini sudah kita ganti dengan model yang bagus punya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng punya, yang head unit yang terpasang sini ini yang bagus punya. Sudah terintegrasi dengan handphone, iPhone sama itu canggih lah pokoknya, ini yang canggih punya. Dan ini uniknya juga dia ada tempat penyimpanan untuk semacam kayak kulkas di kiri sama kanan ini. Jadi untuk menyimpan minuman supaya minuman jadi dingin, atau makanan yang supaya awet, karena mobil ini kalau touring perjalanan jauh nggak ada warung, nggak ada apa, kan kita bisa simpan ini makanan di sini. Tentunya kita plastikin dulu, plastikin, masukin, jadi dia dingin jadi awet gitu. Simpan apa, entah es krim kayak atau apa ya, dia dingin. Oke, ini sangat berfungsi. Dan kita perhatikan juga ini di bagian covernya ini banyak unit ini yang sudah pecah, karena mungkin saat penggantian head unitnya, servis AC atau apa, ini banyak orang sembarangan buka, jadi akhirnya sudah banyak yang sudah rusak-rusak ini. Dan untungnya untuk mobil ini dia masih utuh, betul-betul rapi, catnya pun masih oke, masih original. Ini logo-logo bagian defogger, tombol defoggernya masih ada semua, masih cat asli semua, masih rapi sekali ini. Oke, kita lihat juga dashboardnya ini. Jadi yang uniknya juga bagian speedometernya dia letak di tengah, tapi sudut arahnya itu ke bagian sopir, jadi tetap nyaman walaupun di tengah, sopir tetap nyaman untuk melihatnya. Jadi di sini ada MID-nya, ada posisi giginya, tachometernya, ya cukup lengkap lah di sini. Dan juga di dashboardnya ini ada ruangan penyimpanannya cukup banyak. Yang pertama di laci sebelah kiri sini, di depan sopir ini juga di sini ini ada besar, ini lumayan besar untuk bisa isi barang lumayan banyak lah. Dan di sini ada tempat colokan juga untuk ngecas handphone atau apa aja ya. Di sini satu, dan di lighter ini bisa dimanfaatkan juga, tapi kalau ini memang khusus listrik untuk ngecas atau apa. Dan ini speakernya di bagian sini untuk ada airbag, jadi ini bukan laci, ini airbag. Dan di sebelah sini ada tempat juga minuman, dia tersembunyi rapi, jadi kalau mau keluarkannya kita tarik seperti ini. Nah itu, jadi bisa taruh gelas di sini atau botol, jadi saat di jalan tidak ada jatuh dia karena tertahan. Ini ada di kiri, di kanan ini, di kiri ini sama, di kiri. Nah itu, ini sama ya. Oke, kita lihat juga untuk membedakan dengan tipe yang di bawahnya, yaitu ini. Jadi ada aksen wooden panel. Jadi aksen wooden panel ini betul-betul menambah kesan mewah dan lux untuk mobil T30 ini. Kalau yang di bawahnya dia ini cuma warna silver aja gitu, jadi tidak ada aksen wooden kayak seperti ini. Oke, ini kita bisa lihat kisi-kisi AC-nya semuanya masih utuh, tidak ada yang patah. Di bagian krom-kromnya ini semua utuh, tidak ada yang patah, jadi betul-betul utuh. Ini kita lihat di tuas transmisinya juga tidak ada yang patah. Di bagian wooden panelnya ini tidak ada yang patah, tidak ada yang retak, semuanya masih utuh. Oke, ini kita lihat setirnya sudah di retrim tapi rapi. Di bagian klaksonnya ini betul-betul masih bersih, masih oke semua. Oke, nah ini di bagian tengahnya ini ada armrest yang dari bahan yang lembut juga di bagian atas, dari kulit. Dan armrest ini bisa dibuka jadi laci juga. Nah itu, jadi kita lihat ini yang di bagian armrestnya ini kita bisa buka lacinya. Ini kita buka di bagian atasnya, dia bisa seperti ini, jadi ada tempat penyimpanan. Dan juga kita buka sampai ke belakang, di belakang ini bisa jadi tempat untuk taruh gelas untuk penumpang belakang juga.
taruh gelas sama mungkin ya kue-kue, letakkan di sini. Jadi enak, di bagian penumpang belakang pun ada tempat penyimpanannya. Jadi kita buka dengan cara gini. Nah, atau kita buka di bagian bawahnya lagi. Nah, ini. Jadi itu ada tempat penyimpanan juga cukup besar, dan di bagian sininya bisa selip-selip kartu atau apa aja lah di sini. Jadi multifungsi. Cuma kekurangannya mobil ini karena bahan konsol boxnya ini banyak dari plastik, maka kalau lewat jalan-jalan yang banyak bergoyang-goyang, bergelombang, bunyi plastik ini agak bunyi-bunyi seperti ini, krik-krik-krik, bunyi kriut-kriut itu, bunyi bahan plastik. Tapi bisa kita akali dengan kita kasih cairan seperti apa ya, silikon, itu bisa untuk meminimalisir bunyi. Oke. Nah, untuk setirnya ini dia sudah tilt steering tapi dia belum teleskopik. Oke. Untuk jok supir ini dia selain reclining sama maju mundur, dia juga ada pengatur ketinggian tempat duduk. Nah, itu. Jadi kalau kita badannya agak pendek dikit ya, bisa kita atur lah. Istilahnya pengaturan posisi bagian bawah jok ini. Intinya biar berkendara kita bisa dapatkan posisi mana yang paling nyaman menurut kita gitu. Nah, itu dari sini. Oke. Di bagian sini ada tombol pengontrolan untuk spion, electric mirror, kaca spion, dan untuk retractable-nya, yaitu tombol ini. Nah, seperti ini. Jadi pada saat kita hidupin, kita tekan, nanti bisa lipat sendiri. Dan kemudian ini ada tombol untuk mengaktifkan jet washer untuk lampu depan. Seperti yang tadi saya katakan, kalau ada terkena lumpur lampu depannya itu, untuk membersihkan cukup tekan tombol ini. Jadi otomatis air bertekanan tinggi nyemprot ke lampunya itu supaya untuk membersihkan. Kita nggak usah turun dari mobil. Dan kemudian yang di sebelah sini untuk mengaktifkan lampu kabut, lampu tembak di bagian atas, di bagian roof rail. Nah, di sini. Oke. Jadi sebagian besar mobil ininya sudah tidak aktif, baik jet washernya ini maupun lampunya ini rata-rata sudah tidak aktif. Apalagi yang jet washernya rata-rata sudah tidak ada. Itu bahkan sudah dihilangkan sama sekali. Dengan cara bumper depannya itu didempul supaya rata. Padahal itu ada jet washernya harusnya untuk tipe XT. Nah, kira-kira itu. Dan untuk mobil ini karpetnya ini sudah dipakai tipe knee, supaya kalau ada kotoran, debu-debu atau apa, dia gampang ditangkap di karpet itu. Jadi untuk membersihkannya pun dia lebih gampang. Oke. Oh ya, nah ini kaca spionnya ini aslinya sebetulnya ada di belakang sini, cuma ini kita kasih tambahan kaca yang lebih besar. Kaca ini yang bagus punya ini. Jadi untuk biar visibilitas kita di bagian belakang lebih oke lagi. Nah, ini. Berikut kondisi plafonnya masih bersih sekali. Tidak ada jorok, tidak ada bekas kayak disikat sampai jadi berambut-rambut. Ada, masih tidak ada, ini masih oke semua. Oke. Oh ya, satu lagi. Untuk mobil ini sebetulnya aslinya dia pakai kunci, tapi ini supaya dimodifikasi jadi semacam keyless, biar agak canggih-canggih dikit lah, agak kekinian. Jadi caranya kita aktifkan dengan menekan rem, kemudian tekan tombol ini. Nah, untuk menghidupkannya. Oke, kita sekarang beranjak di sektor mesinnya. Berikut adalah penampakan mesinnya. Mesinnya ini sudah 2500 cc CVTC. Jadi CVTC ini teknologi seperti kalau di Toyota itu VVTi atau di Honda itu VTEC itulah. Kalau tidak salah ini continuous variable valve timing control, lah itulah. Untuk teknologi pintar untuk mengatur waktu buka tutup klep supaya lebih bagus lah gitu. Pembakarannya, bahan bakarnya lebih bagus. Dan mobil Nissan X-Trail tipe XT ini dia semuanya bertransmisi otomatis, jadi dia tidak ada yang transmisi manual. Dia punya tenaga ini
di kelas ini termasuk yang paling besar, yaitu 180 PS untuk tenaganya, dan untuk torsinya dia itu 240 Nm. Jadi untuk di kelasnya pada tahun-tahun itu, mobil SUV Nissan X-Trail ini adalah mobil yang paling laris di Jepang dan juga di Indonesia, mengalahkan CR-V generasi kedua yang merupakan saingannya pada waktu itu. Jadi saingan-saingan mobil jenis ini waktu itu CR-V Gen 2, X-Trail ini sama Grand Vitara gitu. Ya mungkin untuk mobil-mobil Eropa seperti Ford Captiva gitu, tapi kan tidak umum. Kalau ini memang sudah terkenal ya, juaranya di tahun itu ya ini. Pada saat muncul CR-V generasi ketiga dan X-Trail ini muncul yang tipe T31, nah di situ baru penjualan dari CR-V lebih banyak daripada Nissan X-Trail yang tipe T31. Bedanya itu salah satunya di transmisinya. Kalau T31 itu dia pakai CVT, sementara kalau T30 seperti mobil ini transmisinya masih pakai AT konvensional gitu. Oke, berbicara masalah transmisinya, jadi untuk transmisi yang disematkan di mobil T30 ini, AT konvensional ini dia jauh-jauh lebih responsif dan lebih bertenaga dari transmisi CVT. Kemudian bukan cuma itu aja, untuk perawatannya, suku cadangnya pun lebih gampang dan lebih murah. Dan untuk bandelnya ya, transmisi AT konvensional ini sudah terkenal lebih bandel, makanya dia banyak sekali dan populer dipakai di banyak merek mobil. Seperti Toyota itu rata-rata semua VVT-i, Honda rata-rata semua VVT-i, kayak bukan VVT-i, AT konvensional, Toyota AT konvensional. Honda juga kayak di CR-V generasi ketiga, generasi kedua, semuanya masih pakai transmisi AT konvensional. Itu makanya pada saat X-Trail yang tipe T31 yang tahun 2008 ke atas itu dia merubah transmisinya pakai CVT, penjualan dia agak merosot karena orang banyak tidak suka transmisi itu, karena dianggap transmisi itu agak loyo dia, terutama di jalan-jalan tanjakan. Tapi memang kalau kelebihannya, transmisi CVT memang paling nyaman, transmisi CVT itu. Jadi dia untuk setiap perpindahan giginya itu betul-betul tidak terasa. Sementara kalau transmisi AT konvensional ini, ya perpindahannya selalu ada terasa gitu, dari satu ke dua, ketiga, keempat itu terasa. Itu cuma kalau masalah tenaga, bandelnya, perawatannya, perbaikannya jauh lebih enak ini. Misalnya perbaikannya kalau ini, kalau misalnya overhaul, ganti kampas atau ganti silsil ya berkisar sekitar 4 juta atau sampai 6 juta. Kalau CVT itu ya tahu sendirilah, ya mahal gitu. Tapi nggak usah takut, karena mobil-mobil bertransmisi AT konvensional ini yang penting olinya itu dijaga, jangan sampai kotor, jangan sampai kurang, jangan telat ganti oli, ya itu bisa tahan amat lama. Oke, jadi mobil ini dia mempunyai penggerak roda depan. Oke, untuk yang tahun 2002 2003 kalau tidak salah, dia CBU-nya dia penggerak keempat roda, dia all wheel drive. Tapi setelah itu karena penjualannya tinggi di Indonesia ini, makanya dibikin jadi CKD. Ya CKD dia penggeraknya sudah di roda depan semua. Oke, untuk yang tipe XT ini dia sudah memiliki sistem pengamanan rem tipe ABS. Berikut modulnya, brake assist dan EBD. Jadi untuk pengeremannya dia ini bagus sekali. Udah pakai cakram di keempat rodanya, jadi lebih oke. Dan airbag di sisi sopir dan sisi sebelahnya sudah. Jadi ini kita lihat radiatornya cukup besar dengan 2 kipas pendingin. Ini akinya, untuk mobil ini akinya ini masih kondisi bagus, kalau tidak salah ini masih tercover garansi. Akinya ini sudah dicek, dia tegangannya masih sekitar 13 volt, jadi masih oke. Ini tempat saringan udara juga baru
diganti, di tune up, jadi semua bersih. Mobil ini ibaratnya tinggal pakai gitu. Untuk kondisi pada umumnya mesin ini untuk tahun yang seperti ini dan kondisi ini ya termasuk yang sangat baik lah. Memang tidak sempurna, tapi ini termasuk yang sangat baik. Bisa kita lihat semuanya ini kondisinya seperti ini. Oke. Dan satu, power steeringnya mobil ini dia masih pakai pompa power steering. Jadi kelebihannya apa, dia lembut sekali. Karena saya pernah bawa mobil CR-V yang Gen 3 yang pakai power steering elektrik, dia kalau sudah ada kerusakan di rack setirnya dan sudah diperbaiki, dia setirnya kayak seret, jadi kayak kurang enak gitu. Tapi kalau mobil ini memang terkenal paling nyaman di bagian power steeringnya, betul-betul lembut dan betul-betul nyaman. Mobil X-Trail ini boleh lah. Jadi kita bawanya ya terasa sangat-sangat enak. Yang penting dijaga ini oli power steeringnya jangan sampai kurang. Kalau sampai kurang berarti ada kebocoran di seal-sealnya, harus segera perbaiki. Biaya perbaikannya pun nggak mahal lah kalau untuk itu. Oke, dan kemudian apa lagi kita lihat ini. Oh ya, untuk transmisi maticnya ini dia pakai oli, jangan salah ya, dia pakai oli yang khusus ATF, bukan yang CVT. Jangan sampai salah, karena kalau salah kasih oli dia bisa merusak komponen matic di dalamnya. Itu juga ini apa lagi ya, untuk mobil ini dia sudah dipasang klakson tipe keong, jadi kalau misalnya ngeklakson dia ya agak besar bunyinya, tet, kadang-kadang bikin terkejut tetangga juga. Tapi kalau untuk pakai di jalan luar kota, kayaknya klakson yang keras itu sangat bagus sih. Jadi dari jarak jauh pun musuh sudah tahu ada mobil, gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba hidupkan mobilnya. Kita bisa dengar suaranya, mobil ini betul-betul halus. Jadi tidak ada suara-suara dari bearing. Biasanya banyak untuk mobil-mobil X-Trail yang tahun-tahun segini itu biasanya sudah banyak ribut di mesinnya, sudah banyak suara dari bearing lah, dari mesinnya sudah klak, sudah banyak lah. Tapi kalau ini mudah-mudahan lah, ini masih sangat bagus. Kita bisa lihat selang-selangnya ini semua masih bagus ya, tidak ada kerusakan. Oke. Dan radiatornya pun ini tidak ada kebocoran. Jadi satu lagi yang harus diperhatikan dari mobil X-Trail ini, terutama masalah perawatan mesinnya, yaitu adalah sistem pendinginan mesinnya atau radiatornya ini. Sedapat mungkin kita tetap mempergunakan cairan coolant, karena kalau pakai air biasa banyak orang yang radiatornya ini sudah karatan di dalamnya. Akibatnya apa? Akibatnya nanti sistem pendinginan mesin jadi tidak optimal, ujung-ujungnya ya mesin jadi panas. Kalau mesin panas nanti repot ya, banyak nanti kenanya itu. Sudah mulai dari mesin atasnya melengkung, air masuk ke dalam ruang bakar, ribet lah. Dan kemudian kita bisa cek di bagian penutupnya ini, kita buka, kalau misalnya dia mengandung minyak, itu nggak usah dibeli. Kita bisa cek juga dipstick, dari dipsticknya ini kalau misalnya olinya itu warna agak kecoklatan, nah berarti ada air masuk ke dalam mesin itu kalau bisa agak dihindari si mobil itu dibeli. Oke. Untuk mobil ini AC-nya pun dia rutin dirawat, jadi dingin ya, AC mobil ini dingin ya. Kira-kira untuk bagian mesinnya seperti itu. Perawatannya gimana mobil ini, mahal enggak? Kalau mobil ini, kalau mahal enggaknya ya tergantung kita lagi. Kalau misalnya kita asal pakai aja enggak ada merawat, ya ujung-ujungnya jadi keluar masuk bengkel. Tapi yang penting mobil ini kita jaga oli mesinnya jangan sampai telat, oli maticnya jangan sampai telat, terutama oli maticnya itu pergantian sekitar 30.000 kilo
atau mau lebih aman ya 4 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli matic. Kalau mau lebih bagus lagi, setiap penggantian oli matic ya di flashing gitu, agak mahal dikit tapi kan kita pakainya pun lebih nyaman, tenaganya pun tidak ada hilang, mesin pun ya tetap terjaga. Sama satu lagi, radiator, sistem pendinginan, jangan lupa selalu mengecek air radiator dan pakai coolant, jangan pakai air biasa, pakai coolant. Kemudian selang-selangnya kita cek, jangan ada kebocoran dikit. Kalau ada kebocoran ya kita perbaiki. Kalau misalnya ada oli-oli netes, kalau sudah agak parah ya diperbaiki. Tapi kalau masih dikit-dikit ya oli mesin ya diperbaiki juga lah biar lebih enak, kira-kira gitu. Kalau sudah itu dirawat terus, AC pun diperhatikan perawatan saat sekitar 10.000 ke 20.000 km kita lakukan flashing atau pergantian oli kompresor AC. Mobil ini enak sekali kok. Itu. Kemudian penambahan sound system juga. Bisa aja tidak usah terlalu banyak yang tambahan yang aneh-aneh. Soalnya mobil sekarang ini kan dia sudah listrikannya mengandalkan itu, dia ada komputernya, jadi biar tidak ada banyak terpengaruh di komputer mobil ini. Selama itu terjaga, mobil ini sih perawatannya ya sangat mudah. Dan kalau mau bilang mahal atau murah ya kalau yang asli Nissan-nya ya mahal, tapi mobil ini kan sudah tersedia yang KW1-nya yang kalau menurut saya tahan juga, tahunan dipakai. Misalnya komponen kaki-kaki harganya pun murah-murah lah, kurang lebih sama dengan mobil-mobil Toyota atau Honda lainnya sama. Tapi kalau yang suku cadang aslinya yang mahal, makanya jarang lah orang beli yang suku cadang asli. Paling enggak yang KW1 itu sudah bagus, sudah tahan lama. Kecuali kayak mau beli rem, komponen-komponen pentingnya itu ya kalau bisa yang asli lah, rem atau misalnya penggantian kampas kopling maticnya itu yang asli. Tapi kampas kopling maticnya ini pun ada yang bukan asli, jauh lebih murah, jadi tidak usah takut untuk memelihara X-Trail ini. Oke, kembali lagi kalau misalnya kita tanya ini mobil ini urus atau enggak sih, nah, kembali lagi ke kita mau cari mobil itu sebetulnya keperluannya itu apa. Kalau mobil yang cc besar ini bukan cuma X-Trail lah, X-Trail atau CR-V atau Grand Vitara yang cc di atas 2000 terutama 2500. Kalau untuk kita pakai untuk kilir setiap hari, aktivitas yang setiap hari, pagi keluar, siang, malam keluar, ya ini kayaknya sih kurang cocok, karena konsumsi bahan bakarnya ini kalau untuk dalam kota itu sekitar 1 liter 8 kilo. Tapi ini pun jauh lebih irit dibandingkan saingannya Grand Vitara. Kalau misalnya dibandingkan CR-V, sebagian besar itu masih menganggap ini masih lebih irit. Nah itu, jadi kalau misalnya dalam kota ini 1819 ya, CR-V mungkin 1718 gitu. Untuk yang sama-sama 2500 cc. Kalau CR-V sih kalau nggak salah 2400, 2500. Tapi kalau tenaganya menang ini 245 Nm tenaganya ini. Makanya mobil ini tidak salah kalau jadi number one penjualan SUV. Kembali lagi seperti tadi, kalau kita penggunaannya untuk aktivitas yang padat setiap hari rutin, lebih bagus sih cari yang cc 1000 aja, karena kalau yang cc gini ya tidak cocok lah. Tapi mobil ini masih terasa jauh lebih irit dibandingkan mobil-mobil seperti Kijang-Kijang LGX yang 2000 cc atau yang 1800 cc yang sebelum injeksi. Mobil X-Trail ini jauh lebih irit, atau mungkin yang Grand Escudo yang 1600 cc, nah itu kurang lebih sama. Tapi kan ini cc 1500 bandingkan yang Escudo yang 1600 cc, ini jauh lebih irit. Atau dibandingkan dengan Grand Escudo yang 2000 cc ini tetap jauh lebih irit. Dibandingkan dengan Daihatsu Veroza ini jauh lebih irit, padahal Veroza itu 1600 cc. Jadi kalau menurut saya sih ya mobil ini 2500 cc ya irit, gitu aja.
Kalau cari yang CC 1500 1600 juga, kalau mobil tahun-tahun muda oke, dia memang lebih irit. Tapi harganya kan biasanya jauh lebih tinggi. Kalau misalnya 1500 kayak Vario serasa itu harganya berapa gitu lah. Kenyamanannya pun kalau iritnya pun paling beda, kalau misalnya 18 mungkin itu 110 gitu kan. Lebih bagus kalau mau cari irit, cari yang 1000 cc. Misalnya Ayla, Agya, atau Honda Brio, Suzuki Espresso, nah itu aja untuk kalau sehari-hari itu yang paling enak. Tapi kalau pakainya kira-kira tidak terlalu sering, atau misalnya cuma pakai pergi keluar malam atau pergi, terutama kalau mau pergi keluar kota, ya ini yang paling enak, cc besar 2500 cc, karena pertama safety-nya dapat untuk jalan jauh, nyamannya sangat dapat untuk jalan jauh, mesinnya pun betul-betul kuat, kita tidak khawatir untuk jalan beribu-ribu kilometer, ya kan. Ini minyaknya pun ya dari beda jauh lah, lumayan 112 lumayan. Jadi kalau untuk kita mau mudik atau memang jalan jauh, atau seminggu sekali kita pergi mejeng, atau malam-malam pergi ke klub atau apa, ya ini paling cocok nih. Karena nggak bisa bayangkan kalau naik mobil 1000 cc dari tempat saya Sumatera ke Bali sana seperti apa rasanya kan. Tapi kalau ini betul-betul nyaman. Jadi seperti itulah guys kira-kira penjelasan masalah mobil ini. Ya lebih dan kurangnya mungkin saya mohon maaf. Ini masih tahap belajar juga. Barangkali di sini ada yang lebih paham, boleh kasih komentarnya untuk bisa kita saling sharing. Kemudian untuk mobil ini kami akan menjualnya di harga 80 juta. Dan apabila memang berminat, silakan untuk datang lihat langsung mobilnya dan datang cek sendiri, karena kondisi mobil yang bagus menurut kami belum tentu bagus menurut orang lain. Jadi lebih bagus bisa cek mobil langsung supaya lebih puas. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih.